Impian Amerika sudah mati. Bangkainya yang membusuk tergeletak di atas meja autopsi dan hanya ada satu tersangka. Pada tahun 1968, seorang pekerja dengan upah minimum yang mendapatkan $1.60, dolar 160 per jam, bisa membeli rumah senilai 7,5 kali pendapatan tahunannya. Itu setara dengan $14.90, $14,90 per jam dalam nilai uang saat ini. Sekarang upah minimum federal adalah $7.25, $7,25, setengah dari nilai tahun 1968. Dan harga rumah kelas menengah bisa mencapai 6 kali pendapatan tahunan. Bahkan, seseorang dengan gelar master atau PhD pun tidak mampu membayar sewa. Itu bukan sekedar angka, itu adalah bukti. Saya Jos, dan di episode The Infographic Show hari ini, kami akan mengungkap bagaimana generasi baby boomer menghancurkan impian Amerika. Bab 1, telusuri aliran uangnya. Mari kita mulai dengan tempat kejadian perkara, versi yang belum tersentuh, kelompok kontrol. Bukti bahwa sistem ini pernah berjalan sebelum ada yang ikut campur. Pada tahun 1976, seorang petugas kebun di UC Berkeley mendapat upah minimum, yaitu $2 per jam. Dia bekerja selama 12 minggu di musim panas atau 480 jam dan menghasilkan bersih $960. Biaya kuliah tahunan UC Berkeley tahun itu $637. Dia bisa menutupi 150% biaya kuliahnya hanya dalam satu musim panas. Dia masih punya sisa $323 untuk, kamu tahu, hal-hal seperti buku, sewa, biaya hidup. Itulah impian Amerika dalam bentuknya yang paling murni. Seseorang tanpa gelar, tanpa koneksi, dan tanpa kekayaan turun-temurun, tetapi punya kemauan kuat untuk bekerja, bisa membayar pendidikannya, dan masih punya cukup uang untuk hidup layak. Bagaimana dengan petugas kebun itu di tahun 2026? Upah minimum di California sekarang $16.90 per jam. Petugas kebun itu bekerja dengan jumlah jam yang sama. Dia hanya mendapatkan sedikit lebih dari $8.100. Sedangkan biaya kuliah di UC Berkeley itu akan menghabiskan biaya $14.200 per tahun. Penghasilannya hanya menutupi sekitar 57% dari biaya kuliah. Dia masih kekurangan lebih dari $6.100. Dan itu pun sudah menghasilkan lebih dari 2 kali lipat upah minimum federal. Dengan upah federal sebesar $7.25, dia harus bekerja hampir 2.000 jam atau 49 minggu kerja penuh waktu hanya untuk menutupi biaya kuliah saja. Apakah petugas kebun menjadi lebih malas? Apakah universitasnya menjadi lebih baik? Atau angka-angka itu hanya dijadikan senjata? Generasi baby boomer mewakili 20% dari populasi AS Serikat saat ini. Namun mereka menguasai $85 triliun dalam bentuk aset, 51,4% dari seluruh kekayaan Amerika. 1/5 populasinya, lebih dari setengah kekayaannya. Generasi milenial. Mereka adalah 21,8% dari populasi, hampir sama besar dengan generasi baby boomer, tapi mereka hanya menguasai $18 triliun, sekitar 10,3% dari kekayaan negara. Mari kita buat ini lebih konkret. Pada tahun 1989, rumah tangga dengan kepala keluarga berusia 70 tahun memegang sekitar 1/5 dari kekayaan negara. Itu masuk akal. Mereka telah bekerja seumur hidup dan menabung. Tapi pada tahun 2025, rumah tangga dengan kepala keluarga berusia di atas 70 tahun menguasai 32% dari kekayaan. Itu adalah peningkatan konsentrasi kekayaan sebesar 63% di kalangan lansia hanya dalam 36 tahun. Sementara itu porsi generasi muda justru anjlok. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Saham. Generasi boomer memiliki saham senilai $25,15 triliun, yaitu 54% dari seluruh saham yang diperdagangkan secara publik di Amerika. Generasi milenial hanya memiliki saham senilai $3,9 triliun atau hanya 8,2% dari pasar. Generasi boomer menguasai kekayaan saham 6,5 kali lebih banyak daripada generasi milenial, padahal jumlah populasinya sama. Tidak ada yang lebih jelas daripada di bidang properti. Generasi boomer memiliki properti senilai hampir $19,7 triliun, sedangkan generasi milenial hanya sekitar $9,8 triliun, tepat setengahnya. Tapi ingat, jumlah generasinya sama. Sebuah unggahan terbaru dari Macro Age menyoroti tren yang mencolok ini. Dari tahun 1960 hingga 2025, persentase semua orang berusia 30 tahun yang sudah menikah dan memiliki rumah turun dari 52% menjadi 12%. Dengan kata lain, hanya sekitar 1 dari 8 orang berusia 30 tahun saat ini yang memenuhi kedua kriteria tersebut. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh semakin sedikitnya anak muda yang menikah, bukan hanya karena tingkat kepemilikan rumah yang lebih rendah.
Secara keseluruhan, tingkat kepemilikan rumah sebenarnya telah naik dari 62% pada tahun 1960 menjadi 65% sekarang. Bagaimana itu bisa terjadi? Generasi boomer membeli beberapa rumah. Rumah kedua, properti investasi, Airbnb. Pasarnya tidak beku, hanya saja terkunci pada satu generasi. Perbedaan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sistem proteksionis yang dibangun sendiri oleh generasi boomer. Masih sangat besar, masih nyaman. Rata-rata kekayaan bersih seorang baby boomer sekitar 1,6 juta dolar dengan nilai median di angka 387.200 dolar. Nyaman dan aman setelah puluhan tahun bekerja. Generasi X berada di belakang dengan rata-rata sekitar 976.000 dolar dan median 247.000 dolar. Jauh lebih sedikit dibandingkan generasi boomer. Generasi milenial bahkan lebih jauh tertinggal dengan rata-rata 366.000 dolar dan median hanya 87.300 dolar. Itu kira-kira 1/5 dari apa yang dimiliki oleh generasi boomer. 3 generasi, 1 tangga, dan orang-orang di bawahnya sedang tenggelam. Tapi inilah bagian yang menegaskannya. Kesaksian dari seorang ayah boomer yang bahkan mereka pun tidak bisa menyangkalnya. Selama bertahun-tahun, dia telah menasihati putranya tentang mencari rumah di luar kemampuannya. Sang putra yang sudah lelah menantang ayahnya untuk mencari rumah hari ini dengan harga yang menurut ayahnya wajar untuknya. Dan sang ayah menghabiskan berjam-jam untuk mencari. Dia kembali dengan wajah pucat. Ini bukan sekadar mahal, dia mengakui. Ini mustahil. Kamu sedang bermain dalam permainan yang sudah diatur. Sang ayah membayar 25.000 dolar untuk rumah pertamanya pada tahun 1980. Jika disesuaikan dengan inflasi, itu setara dengan 93.000 dolar pada tahun 2025. Harga rumah median saat ini sedikit di bawah 417.000 dolar. 4,5 kali lebih mahal. Bahkan setelah disesuaikan dengan inflasi, dia masih mampu membelinya di usianya. Anaknya tidak bisa. Etos kerja yang sama, negara yang sama, hitungannya berbeda. Seorang pengguna Reddit lain membagikan kisah kakeknya. Dia membeli rumah dengan 6 kamar tidur pada tahun 1970 seharga 40.000 dolar. Sekarang nilainya 950.000 dolar. Jika disesuaikan dengan inflasi, 40.000 dolar itu setara dengan 333.000 dolar pada tahun 2025. Rumah itu masih berharga 617.000 dolar, lebih mahal daripada yang diperkirakan hanya berdasarkan inflasi. Itu bukan dinamika pasar, itu pemerasan. Para pembela status quo suka sekali dengan bantahan tertentu. Tentu saja generasi boomer memiliki lebih banyak kekayaan. Mereka lebih tua, itu hanya siklus ekonomi kehidupan. Dan ya, kekayaan memang secara alami meningkat seiring bertambahnya usia. Bagian itu benar, tapi pola siklus hidup tidak menjelaskan seberapa curam kurvanya sekarang. Generasi sebelumnya memperoleh kekayaan secara bertahap seiring bertambahnya usia. Generasi boomer justru mengalami lonjakan harga aset yang sangat tinggi seiring bertambahnya usia mereka. 1/5 dari populasi yang memegang lebih dari setengah dari seluruh kekayaan bukanlah kemakmuran, itu penimbunan. Dan apa yang mereka timbun, mereka ambil. Dari upah, perumahan, pajak, dari pensiun, dari masa depan. Mereka tidak hanya menjadi kaya, mereka juga memastikan tidak ada orang lain yang bisa kaya. Dan disitulah jejak bukti selanjutnya mengarah. Bab 2, perumahan, tangga yang mereka cabut. Kita harus melihat mekanisme sengaja dari penguncian perumahan untuk memahami mengapa sistem ini diatur oleh para boomer. Pada tahun 1970, harga rumah median adalah 2,4 kali pendapatan rumah tangga median. Memang tidak mudah, tapi masih bisa dicapai. Kamu akan bekerja selama beberapa tahun, menabung untuk uang muka, lalu membeli tempat tinggal untuk dirimu dan keluargamu. Pada tahun 2025, harga rumah median menjadi 5,6 kali pendapatan rumah tangga median. Itu adalah peningkatan rasio sebesar 133%. Tapi angka itu tidak membedakan berdasarkan kepadatan kota. Di kota-kota tempat pekerjaan benar-benar ada, kondisinya jauh lebih buruk. Di San Jose, jantung Silicon Valley, harga rumah median mencapai 10,5 kali pendapatan rumah tangga median. Di Los Angeles, 12,5 kali lipat. Di Miami, 8,7 kali lipat. Rumah di tempat-tempat itu sebenarnya tidak terjangkau oleh orang biasa. Itu seperti tiket lotre warisan atau keuntungan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan atas masyarakat. Usia rata-rata pembeli rumah pertama saat ini adalah 40 tahun. Pada tahun 1980, usianya 29 tahun. Mereka membuat orang harus menunggu 1 dekade ekstra untuk membayar sewa sebelum mereka bahkan bisa masuk ke pasar. Tapi kejahatan itu juga meluas ke penguasaan pasokan yang mencekik. Setelah Undang-Undang Perumahan Adil tahun 1968 mengancam untuk mengintegrasikan lingkungan kulit putih,
Pinggiran kota merespons dengan gelombang zonasi eksklusif pada tahun 1970-an. Tiba-tiba, 75% lahan hunian di kota-kota Amerika diatur secara eksklusif hanya untuk rumah keluarga tunggal. Pemerintah kota memberlakukan ukuran minimum lahan 3 hingga 10 hektar di beberapa tempat. Ini dirancang untuk menyingkirkan siapapun yang tidak memiliki modal besar. Perumahan pada saat itu mulai diperlakukan sebagai saham pertumbuhan, bukan saham unggulan. Itu menjadi investasi, bukan lagi sekedar tempat berlindung. Pembatasan zonasi di San Francisco saja menaikkan harga tanah sebesar $400.000 per rumah. Sekarang, 43% generasi baby boomer mengatakan mereka tidak akan pernah menjual rumah mereka. Tidak pernah. 56% telah tinggal di rumah mereka saat ini selama lebih dari 10 tahun. Para baby boomer yang anak-anaknya sudah dewasa memiliki 2 kali lebih banyak rumah dengan 3 kamar tidur atau lebih dibandingkan milenial yang sudah punya anak. 3 dari 10 rumah besar ditempati oleh para baby boomer yang anak-anaknya sudah dewasa. Milenial yang punya anak hanya memiliki 14,2% rumah besar. Angkanya benar-benar menyesakan. Hanya 25 dari setiap 1.000 rumah yang berpindah tangan dalam 8 bulan pertama tahun 2024. Ini adalah tingkat pergantian terendah dalam beberapa dekade. Antara tahun 1970 dan 1980, ketika para baby boomer membutuhkan rumah, jumlah unit perumahan meningkat sebesar 29%. Pembangunan besar-besaran dilakukan untuk memenuhi permintaan. Setelah tahun 2008, ketika generasi milenial membutuhkan rumah, pembangunan justru anjlok. Para baby boomer membuka jalan ketika mereka membutuhkannya. Lalu mereka memilih undang-undang zonasi dan memastikan bahwa tangga itu tidak bisa dibangun kembali. Mereka duduk di rumah-rumah besar yang enggan mereka jual, bahkan dengan harga yang sangat tinggi, sehingga menghambat pasokan dan menaikkan harga. Dan entah bagaimana mereka masih menyalahkan anak-anak mereka karena dianggap tidak bekerja cukup keras. Bab 3, pajak gelar. Generasi boomer tidak hanya membuat generasi muda sulit memiliki rumah, mereka juga membuat generasi muda harus membayar untuk mendapatkan kesempatan bersaing. Pada tahun 1981, seorang anak yang bekerja di KFC mendapatkan $3 per jam dan itu sudah cukup, dia masih bisa kuliah. Sekarang ceritanya sangat berbeda. Penasaran apa yang berubah? Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, administrasi jaminan sosial mensubsidi biaya kuliah untuk anak muda yang orang tuanya sudah meninggal, cacat, atau pensiun. Jumlahnya setara dengan sekitar $32.000 saat ini. Karena banyak orang tua generasi boomer pernah bertugas di Perang Dunia Amerika, program federal itu membantu banyak generasi boomer untuk kuliah. Program itu berakhir pada 1980-an, jadi bagi mereka yang sempat menikmatinya, mereka sudah masuk. Setelah itu, pintunya ditutup. Subsidi federal sangat membantu pada saat itu, karena biaya kuliah jauh lebih terjangkau. Rata-rata biaya kuliah negeri 4 tahun pada 1963 hingga 1964, jika disesuaikan dengan inflasi, hanya sedikit di atas $4.900. Pada tahun 2022 hingga 2023, jumlahnya naik menjadi hampir $14.700. Itu adalah kenaikan sebesar 197% setelah inflasi diperhitungkan. Biaya kuliah meningkat 3 kali lipat dalam daya beli real. Sepanjang tahun 1990-an, biaya kuliah sekitar 18% dari pendapatan rumah tangga median. Saat ini, biaya kuliah universitas negeri sekitar 35% dari pendapatan median. Biaya kuliah telah meningkat 2 kali lipat dalam rentang 2 dekade. Universitas swasta saat ini memerlukan biaya sebesar 137% dari pendapatan median. Itu tentu saja lebih dari seluruh gaji setahun sebelum pajak. Pada tahun 1970, 250 jam kerja dengan upah minimum sudah cukup untuk membayar biaya kuliah universitas negeri selama setahun. Pada tahun 2020, dibutuhkan lebih dari 1.000 jam di Penn State. Pada tahun 1985, dibutuhkan 19 minggu kerja penuh waktu untuk melunasi biaya kuliah. Namun pada tahun 1995, waktu yang harus dihabiskan seorang mahasiswa untuk bekerja meningkat menjadi 29 minggu. Pada tahun 2014, jumlahnya melonjak menjadi 57 minggu, tepat 3 kali lebih lama untuk gelar yang sama di institusi yang sama. Generasi boomer kuliah saat sebagian besar biaya ditanggung oleh pembayar pajak. Lalu mereka memangkas pendanaan publik. Sisanya dibebankan kepada mahasiswa dan orang tua mereka. Keadaannya bahkan menjadi lebih buruk. Utang pinjaman mahasiswa federal telah lebih dari 2 kali lipat sejak 2007. Generasi X menanggung saldo tertinggi per peminjam, yaitu sekitar 44.300. Generasi milenial tidak jauh di belakang dengan rata-rata sekitar 40.400. Bahkan generasi baby boomer, generasi yang sebagian besar kuliah sebelum utang mahasiswa menjadi fenomena massal,
rata-rata memiliki $41.900 di antara mereka yang masih memiliki utang. Tapi inilah ketidakseimbangan yang penting. Pada tahun 2021, hanya 6,6% dari generasi baby boomer yang memiliki utang mahasiswa, dibandingkan dengan sekitar 25,5% dari generasi milenial. Saat ini utang mahasiswa untuk generasi X mencapai sekitar $600 miliar. Generasi baby boomer mendapatkan pendidikan yang disubsidi, lalu mereka memotong subsidi tersebut. Mereka mewajibkan gelar sarjana untuk bisa hidup layak. Mereka membuat biaya kuliah lebih mahal dari penghasilanmu. Lalu mereka menjadi pemberi pinjaman. Tapi tentu saja mereka mendanai pemerintah yang seharusnya bisa membantu, bukan? Benar kan? Bab 4, perampokan pajak. Tahun 1981 dan Presiden Ronald Reagan baru saja masuk ke ruang oval dengan sebuah rencana. Tarif pajak tertinggi saat itu yang dibayar oleh orang-orang super kaya berada di angka 70%. Pada akhir masa jabatan pertama Reagan, tarif itu akan turun menjadi 50%. Menjelang pemilu paruh waktu di masa jabatan keduanya menjadi 28%. Mereka memotongnya setengah, lalu setengah lagi. Itu disebut ekonomi trickle down. Tapi tidak ada yang sampai ke bawah selain tagihannya. Utang nasional di bawah Reagan menjadi 3 kali lipat, dari $997 miliar menjadi 2,85 triliun. Itu seperti menghabiskan limit 3 kartu kredit dan bilang ke anak-anakmu, nanti kalian yang urus. Defisit federal mencapai 6% dari PDB. Pemerintah kehilangan 9% dari seluruh pendapatan mereka dalam beberapa tahun pertama. Pemotongan pajak Reagan telah menambah $10 triliun ke defisit nasional sejak diterapkan pada tahun 1981. Tapi masih ada lagi. Ketika Presiden George W. Bush menjabat pada tahun 2001, pemotongan pajaknya diperkirakan menelan biaya sekitar $1,7 triliun selama 10 tahun. 1% teratas, para manajer dana lindung nilai, para CEO, mendapatkan pemotongan pajak tahunan rata-rata sebesar $57.000 tanpa melakukan apa-apa. Pada tahun 2018, pemotongan pajak Bush menambah $500 miliar ke defisit setiap tahunnya. Tanpa pemotongan tersebut dan tanpa perang setelah serangan 11 September di Irak dan Afghanistan, rasio utang terhadap PDB akan tetap di bawah 50%. Sebaliknya, rasio itu mencapai 70%. Dia pada dasarnya membiayai 2 perang dan krisis keuangan dengan kartu kredit, lalu meninggalkannya di meja dapur untuk dibersihkan oleh generasi milenial. Lalu Presiden Trump masuk, seolah-olah dia sedang menjadi pembawa acara The Apprentice. Pada tahun 2017, pemotongan pajaknya menambah 1 hingga 2 triliun dolar lagi ke utang nasional. Saat itu, para ahli memperkirakan bahwa dalam 1 dekade, 83% manfaatnya akan dinikmati oleh 1% orang terkaya. Tarif pajak perusahaan dipotong dari 35% menjadi 21% secara permanen. Sementara itu, pajak gaji Anda tetap kurang lebih sama. Pemotongan pajak bukan satu-satunya penyebab ledakan utang Amerika, tetapi proyeksi anggaran yang serius menunjukkan bahwa pemotongan pajak kemungkinan menyumbang puluhan triliun dolar, sekitar 1/4 hingga 1/3 dari utang saat ini dibandingkan dengan PDB. Dengan kata lain, krisis utang memiliki banyak penyebab, tetapi percepatan pesatnya sebagian besar didorong oleh kebijakan-kebijakan ini. Sejak tahun 1980, utang nasional sebagai persentase dari PDB telah meningkat 4 kali lipat. Dan pada tahun 2024, hanya untuk membayar bunga dari utang itu, $881 miliar akan menghabiskan lebih banyak daripada seluruh anggaran pertahanan. Kita menghabiskan lebih banyak untuk bunga daripada untuk militer itu sendiri. Itu seperti membayar bunga kartu kredit lebih banyak daripada uang sewa bulanan Anda. Penipuan lintas generasi terletak pada fakta bahwa sejak tahun 1980-an, sebagian besar pertumbuhan belanja domestik dialokasikan untuk program tunjangan bagi para lansia. Pemerintah federal biasanya menghabiskan $6 untuk setiap lansia dibandingkan $1 untuk anak-anak. Sementara warga Amerika berusia di atas 65 tahun kini mewakili sekitar 17% dari populasi. Namun pengeluaran untuk Social Security dan Medicare kini mendominasi anggaran federal. Orang-orang kaya memangkas pajak mereka sendiri dari 70% menjadi 28%. Mereka meminjam $20 triliun dengan mengorbankan masa depan generasi milenial dan kemudian menyebutnya sebagai kemakmuran. Lalu mereka menyerahkan tagihannya dengan $881 miliar hingga $1 triliun. Tapi jangan khawatir, setidaknya mereka aman secara finansial di masa pensiun, bukan? Karena mereka jelas-jelas tidak menipumu di situ juga. Bab 5, umpan dan ganti rugi pensiun. Begini cara pensiun dulu bekerja. Kamu datang bekerja, lakukan pekerjaanmu, dan ketika pensiun, majikanmu mengirimkan cek setiap bulan sampai kamu meninggal.
Itu disebut pensiun manfaat pasti. Perusahaan yang menanggung risikonya saat mereka mempekerjakanmu, perusahaan yang mengelola investasinya, dan kamu mendapatkan penghasilan yang dijamin seumur hidup. Itulah yang didapatkan oleh generasi boomer. Sekitar pertengahan tahun 1990-an, sesuatu yang ajaib terjadi. Perusahaan-perusahaan menyadari bahwa mereka bisa memindahkan semua risiko itu kepadamu. Masuklah 401k. Kamu yang mendanainya, kamu yang mengelolanya, kamu yang menanggung kerugiannya saat pasar jatuh. Dan tidak ada jaminan kamu akan punya apa-apa saat pensiun nanti. Anak-anak era depresi atau generasi sebelum boomer rata-rata menerima $6.000 dari pendapatan pensiun. Sedangkan Gen X mereka rata-rata hanya $2.000, sepertiga dari jumlah itu. Hanya 25% dari Gen X yang bahkan akan memiliki pensiun. 80% sepenuhnya akan bergantung pada 401k yang mereka ambil saat keadaan darurat. Yang benar-benar seperti perampokan di siang bolong adalah kenyataan bahwa Gen X akan membutuhkan $1,1 juta untuk pensiun yang nyaman. Tapi mereka diperkirakan hanya akan memiliki sekitar $700.000. Itu berarti kekurangan $400.000 per orang, dan 24% dari mereka sudah meminjam dari 401k mereka hanya untuk bertahan menghadapi keadaan darurat, utang, atau kenaikan biaya hidup. Sementara itu, hanya 40% dari generasi boomer yang memiliki tabungan pensiun yang memadai. Lebih dari setengah dari mereka akan kehabisan uang. Tapi begini, mereka sebenarnya tidak membutuhkan tabungan. Mereka memiliki jaminan sosial dan Medicare yang dijamin yang kamu biayai melalui pajak gaji. Generasi boomer pensiun dengan pensiun yang dijamin. Lalu mereka akan membongkar sistem pensiun ini, dan mereka menyuruhmu untuk berinvestasi dengan bijak di 401k. Kemudian mereka membuat pasar saham jatuh pada tahun 2000 dan lagi pada tahun 2008. Dan orang-orang yang punya penghasilan terjamin menghilangkannya untuk semua orang lain. Dan sekarang mereka berhak atas tunjangan itu. Bab 6, bom waktu demografis dan tagihan yang tak pernah berhenti. Setiap hari, 10.000 baby boomer berusia 65 tahun dan masuk ke Medicare. Setiap hari. Itu seperti mengisi stadion sepak bola perguruan tinggi setiap minggu dengan para pensiunan baru yang membutuhkan layanan kesehatan dari pemerintah. Inilah masalahnya dengan hal itu. Jaminan sosial dan Medicare dirancang ketika orang hidup dengan usia yang lebih pendek. Asumsinya adalah mereka mungkin hanya akan menikmati masa pensiun selama 10 hingga 15 tahun. Para boomer saat ini, mereka hidup 20 hingga 30 tahun lebih setelah pensiun. Mereka menerima manfaat 2 kali lebih lama dari yang dirancang oleh sistem. Perhitungannya, sekali lagi, sangat mengkhawatirkan. Dana perwalian Medicare diperkirakan akan bangkrut pada tahun 2033, kurang dari 1 dekade lagi. Pajak hanya akan menutupi 89% dari manfaat Medicare yang dijadwalkan. Sepasang pensiunan berusia 65 tahun sekarang menghadapi biaya kesehatan yang harus dibayar sendiri sebesar $275.000. Dan itu belum termasuk perawatan jangka panjang. Hanya 50% dari generasi boomer yang akan mampu membiayai kesehatan mereka sendiri. Tapi tunggu dulu, Anda mungkin berpikir, bukankah mereka akan mewariskan kekayaan mereka untuk membantu? Transfer kekayaan besar-besaran, bukan? Sebanyak 68 hingga $84 triliun kabarnya akan diwariskan ke generasi yang lebih muda. Kenyataannya, pada tahun 2024, 91 ahli waris menerima $297,8 miliar dan sebagian besar jatuh ke tangan orang-orang yang sudah kaya. Warisan kelas menengah hancur oleh biaya kesehatan. Sekali lagi, hanya 40% dari generasi boomer yang memiliki tabungan pensiun yang memadai, yang berarti mereka akan menghabiskan aset mereka hanya untuk bertahan hidup. Jadi sekarang mari kita bahas tentang biaya kesehatan tersebut. Pada tahun 1970, total pengeluaran kesehatan di Amerika Serikat adalah $74,1 miliar. Pada tahun 2024, naik menjadi $5,3 triliun. Pengeluaran kesehatan sekarang mencapai 18% dari seluruh PDB kita. Pengeluaran per kapita naik dari $353 per tahun pada tahun 1970 menjadi sekitar $15.500 pada tahun 2024. Peningkatan 7 kali lipat dalam nilai real. Premi asuransi kesehatan Anda naik 342% sejak tahun 1999. Upah Anda hanya naik 119%. Anda membayar jauh lebih mahal untuk cakupan yang lebih buruk. Sementara harga rumah sakit telah 2 kali lipat sejak tahun 2006. Dan inilah jebakan politiknya. Generasi baby boomer adalah kelompok pemilih terbesar. Mereka benar-benar datang untuk memilih. Jaminan sosial dan Medicare tidak bisa disentuh secara politik. Kantor Anggaran Kongres mengakui bahwa pendapatan tidak cukup untuk menutupi biaya. Pada dasarnya, mereka memilih sendiri manfaat yang dirancang untuk masa pensiun, 10 hingga 15 tahun.
Mereka mendanai sistem ini secara kurang memadai sambil memotong pajak mereka sendiri. Dan generasi milenial, anak-anak mereka, serta cucu-cucu mereka akan membayar untuk itu selamanya. Jadi, di mana posisi Anda sekarang? Bab 7. Mengapa Anda bokeh dan akan tetap bokeh? Baiklah, mari kita hitung kerugiannya. Upah minimum saat ini hanya bernilai setengah dari nilainya pada tahun 1968. Biaya perumahan 133% lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan. Biaya kuliah hampir 3 kali lipat dari sebelumnya setelah disesuaikan dengan inflasi. Dana pensiun sudah menghilang. Pajak untuk orang kaya telah dipotong dari 70% menjadi 37%. Utang nasional lebih dari 38 triliun dolar dan masih terus bertambah. Lebih dari setengah warga Amerika hidup dari gaji ke gaji. Ini adalah gambaran yang suram, tapi ini bukan kebetulan. Ini bukan karena kecintaan generasi milenial terhadap roti panggang alpukat. Ini adalah pembongkaran sistematis yang dilakukan oleh generasi baby boomer, generasi yang sudah naik tangga lalu membakarnya setelah mereka lewat. Mereka membeli rumah dengan harga 3 kali pendapatan mereka dan membuat harganya menjadi 5,6 kali lipat. Mereka mendapatkan pendidikan dengan biaya 18% dari pendapatan mereka dan membuatnya jadi sangat mahal. Mereka punya pensiun yang dijamin, lalu menghilangkannya. Mereka memotong pajak mereka dan membuat utang negara melonjak. Mereka memilih aturan zonasi yang ketat dan mengunci hak-hak istimewa yang tak bisa disentuh. Setiap kebijakan menguntungkan mereka, setiap beban dialihkan kepada generasi yang akan mereka tinggalkan. Impian Amerika tidak mati karena sebab alami. Itu dibunuh oleh generasi boomer. Dan mereka masih memegang senjata pembunuhnya. 51% dari seluruh kekayaan Amerika. Apa yang akan terjadi pada dunia yang mereka tinggalkan? Cari tahu apa yang akan terjadi setelah generasi baby boomer meninggal dunia atau klik video ini sebagai gantinya.